Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah cairan biologis dalam tubuh kita yang seharusnya mengalir dengan sempurna, tiba-tiba gagal dan berubah menjadi sebongkah batu padat? Nah, selamat datang di Ruang Dosen. Pada sesi eksplanasi kali ini, kita akan membongkar tuntas patofisiologi kolelithiasis, atau yang sering kita kenal dengan penyakit batu empedu. Anggaplah pembahasan kita hari ini sebagai sebuah masterclass dalam ilmu biokimia dan studi tentang kegagalan seluler. Siapkan fokus Anda, karena kita akan membedah fenomena klinis ini secara mendalam, profesional, dan tentunya sangat logis. Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Secara medis, apa sebenarnya kolelithiasis itu? Secara fundamental, ini adalah proses presipitasi dan kristalisasi patologis dari zat-zat yang seharusnya terlarut di dalam cairan empedu hingga akhirnya memadat dan membentuk batu makroskopis. Poin krusialnya ada pada kata presipitasi. Ini bukan berarti ada benda asing dari luar yang tiba-tiba masuk, melainkan sebuah transisi kegagalan sistemik dari tubuh kita sendiri. Wujud yang awalnya cair berubah drastis menjadi wujud padat yang patologis di dalam traktus biliar. Untuk memudahkan pemahaman, alur diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi 6 tahapan. Kita mulai dari pengantar, lalu melihat dinamika cairan empedu normal, membedah trias batu kolesterol, mekanisme batu pigmen hitam, batu pigmen coklat, dan diakhiri dengan kesimpulan klinis. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar penyakit kolelithiasis. Tahukah Anda bahwa batu empedu itu tidak seragam bentuk dan sifatnya? Secara epidemiologi, khususnya di negara-negara barat dan negara berkembang, kasus ini sangat didominasi oleh batu kolesterol. Angkanya sangat fantastis, mencapai 80 hingga 90% dari seluruh kasus klinis. Sisanya barulah kelompok batu pigmen. Perbedaan ini bukan cuma soal warna batunya saja, tapi ini merepresentasikan jalur kegagalan biokimiawi yang sama sekali berbeda di dalam tubuh pasien. Lanjut ke bagian kedua, kita harus memahami dulu bagaimana dinamika cairan empedu yang normal. Cairan empedu itu luar biasa kompleks. Bayangkan cairan ini sebagai sebuah larutan kimia yang sangat-sangat rapuh. Di dalamnya terkandung air, garam empedu, kolesterol, fosfolipid seperti lecitin, dan bilirubin. Agar cairan ini bisa menjalankan fungsinya, harus ada keseimbangan fisiko-kimiawi yang absolut di antara kelima komponen tersebut. Begitu ada satu saja komponen yang mengalami fluktuasi tak wajar, seluruh keseimbangan pelarutan ini akan runtuh dalam sekejap. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya di bagian ketiga, yaitu trias patologis batu kolesterol. Untuk bisa membentuk sebuah batu kolesterol makroskopis, ada 3 pilar utama yang mutlak harus terjadi secara bersamaan. Kita menyebutnya trias patologis. Pertama, harus ada supersaturasi kolesterol. Kedua, terjadi proses nukleasi kristal. Dan ketiga, adanya hipomotilitas kandung empedu. Jika hanya 1 atau 2 proses saja yang terjadi, batu tidak akan pernah terbentuk. Mari kita bedah ketiganya satu persatu. Kita bahas langkah pertama, supersaturasi. Tapi sebelum itu, ada satu konsep biologi molekuler yang wajib dipahami, yaitu misel. Kolesterol murni itu sifatnya hidrofobik, artinya dia sangat menolak air. Nah, karena cairan empedu kita berbahan dasar air, kolesterol butuh semacam kendaraan atau pembungkus khusus supaya bisa larut. Pembungkus inilah yang kita sebut misel, yang merupakan perpaduan harmonis antara garam empedu dan lecitin. Berkat misel inilah kolesterol bisa terenkapsulasi dan beredar dengan aman. Jadi, kapan supersaturasi itu terjadi? Kondisi krisis ini muncul ketika organ hati memproduksi kolesterol dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas kerja misel. Pemicunya sangat beragam, bisa karena obesitas, lonjakan kadar estrogen, atau memang ada kecenderungan genetik. Skenario lainnya, produksi kolesterol normal, tapi produksi garam empedunya yang anjlok. Akibatnya, empedu menjadi sangat amat jenuh. Molekul kolesterol kehilangan pembungkusnya dan menjadi ibarat bom waktu yang sangat tidak stabil di dalam cairan empedu. Tapi tunggu dulu, cairan empedu yang jenuh saja tidak serta-merta berubah menjadi batu. Disinilah pilar kedua bekerja, nukleasi. Untuk mengubah kolesterol yang tidak stabil tadi menjadi kristal padat, tubuh membutuhkan sebuah perancah, layaknya fondasi bangunan. Ketika terjadi iritasi atau peradangan ringan pada dinding kandungan empedu, organ ini akan memproduksi lendir atau glikoprotein yang disebut musin secara berlebihan. Musin patologis ini kemudian bertindak bagaikan jaring laba-laba, memerangkap molekul kolesterol yang berkeliaran dan memaksanya menyatu dari ukuran mikro menjadi makroskopis. Dan pilar ketiga yang menyempurnakan formasi batu ini adalah hipomobilitas kandung empedu atau stasis. Agar kristal mikro tadi bisa tumbuh besar, mereka butuh waktu menetap yang lama.
Normalnya, kandung empedu akan berkontraksi dan membilas kristal-kristal ini ke usus. Namun dalam kondisi kehamilan, puasa yang terlalu lama, atau pada pasien yang mendapat nutrisi parenteral total, pergerakan organ ini melambat drastis. Stasis inilah yang menciptakan lumpur empedu kental yang menahan kristal, membiarkannya memadat menjadi batu seutuhnya. Kita bergeser ke bagian keempat, mekanisme batu pigmen hitam. Batu pigmen ini terbagi menjadi dua klasifikasi besar, hitam dan coklat. Batu hitam itu sepenuhnya aseptik, yang artinya terbentuk tanpa adanya infeksi, murni karena kelebihan bilirubin tak terkonjugasi. Sebaliknya, batu coklat adalah produk dari lingkungan infeksius yang melibatkan proses hidrolisis oleh bakteri. Memahami perbedaan dasar ini mutlak diperlukan, karena akan sangat mendikte keputusan klinis yang harus Anda ambil ke depannya. Untuk memahami batu pigmen hitam, Anda hanya perlu mengingat satu kata kunci, hemolisis. Hemolisis adalah sebuah tragedi klinis di mana sel darah merah hancur secara masif dan kronis. Kita sering melihatnya pada pasien dengan anemia sel sabit atau spherositosis herediter. Ketika sel darah merah hancur dalam skala sebesar itu, hati akan kewalahan memproses bilirubin hasil pemecahannya. Hati pun akhirnya membuang kelebihan bilirubin ini langsung ke dalam cairan empedu. Nah, di dalam ruang kandung empedu yang 100% steril dari bakteri, tumpukan bilirubin tak terkonjugasi tadi akan bereaksi. Ia berikatan erat secara kimiawi dengan ion kalsium. Reaksi senyap ini menghasilkan polimer kalsium bilirubinat yang tidak bisa larut di dalam air. Warnanya sangat gelap dan pekat. Jadi secara esensial, batu hitam bukanlah penyakit primer dari saluran empedu, melainkan bentuk manifestasi dari kacaunya metabolisme sel darah merah di sistem sistemik tubuh. Lanjut ke bagian kelima, mekanisme batu pigmen coklat. Berbeda dari batu hitam, mekanisme batu coklat ini dipicu oleh adanya tamu tak diundang. Semuanya berawal dari stasis aliran empedu yang ditumpangi oleh infeksi bakteri, biasanya Escherichia coli. Bakteri ini tidak cuma numpang lewat, mereka sangat aktif memproduksi sebuah enzim penghancur bernama beta-glucuronidase. Enzim ini dengan kejam membongkar bilirubin terkonjugasi yang tadinya aman dan larut air, mengembalikannya menjadi bentuk bebas, lalu membiarkannya bereaksi lagi dengan kalsium. Kalau kita bedah hasil akhir dari kaskade infeksi ini, komposisinya cukup morbid. Bakteri tidak hanya menghancurkan bilirubin, tapi juga fosfolipid, sehingga melepaskan asam lemak bebas. Matriks batu yang dihasilkan teksturnya sangat lunak, persis seperti tanah liat. Secara mikroskopis, batu coklat ini sebenarnya adalah sebuah kuburan massal. Di dalamnya berisi tumpukan kalsium bilirubinat, asam lemak palmitat, jutaan bangkai bakteri, dan sisa-sisa sel darah putih yang mati bertempur. Terakhir, kita tiba di bagian keenam, signifikansi klinis dan kesimpulan. Mari kita integrasikan semua data biokimiawi ini. Kita punya 3 jalur utama pembentukan batu. Pertama, batu kolesterol yang didorong oleh trias kegagalan pelarutan dan motilitas. Kedua, batu hitam yang sepenuhnya steril namun dipicu oleh krisis hemolitik masif. Dan ketiga, batu coklat yang merupakan karya destruktif enzim bakteri akibat infeksi di saluran empedu. Mampu mengidentifikasi patomekanisme spesifik ini adalah langkah krusial, bukan sekadar untuk diagnosis, tapi untuk mencegah penyakit ini kembali menyerang pasien. Sebagai penutup diskusi akademis kita hari ini, saya ingin memantik pemikiran Anda dengan sebuah pertanyaan mendasar. Jika kita tahu persis bahwa pembentukan batu empedu pada hakikatnya adalah murni kegagalan biokimiawi dan seluler, apakah penguasaan mutlak kita terhadap patofisiologi ini akan mengubah masa depan? Akankah kita tiba di suatu era medis di mana manipulasi cairan dan enzim menjadi terapi utama, sehingga tindakan bedah invasif seperti kolisistektomi tidak lagi menjadi standar emas pengobatan? Pertanyaan yang sangat menantang untuk terus kita teliti di dunia medis, bukan? Nah, jika Anda senang dengan pembedahan sains medis yang sistematis seperti ini, mari kita bangun komunitas akademik ini bersama-sama. Subscribe channel Ruang Dosen, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi materi ilmiah terbaru kami, klik like, dan pastikan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke rekan sejawat lainnya. Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di ruang kelas kita berikutnya.